Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Honda berharap mendapat manfaat dari aturan konsesi yang baru di MotoGP dengan mengadakan 22 tes pribadi sepanjang musim ini. Pabrikan asal Jepang itu kembali menjalani musim buruk pada tahun 2023. Tidak hanya dalam hal hasil, tetapi juga susunan pembalap mereka. Marc Marquez yang merupakan 6 kali juara dunia MotoGP bersama Repsol Honda pindah ke Ducati. Sementara satu-satunya pemenang balapan musim lalu, Alex Rins, juga pindah ke Yamaha. Dua pendatang barunya, Luca Marini dan Johann Zarco, adalah pembalap yang pernah menunggangi motor pemenang Ducati. Namun perbaikan cepat sepertinya tidak akan bisa dilakukan, meski Marini tampil bagus pada tes pasca musim di Valencia. Akibat hasil buruk mereka, Honda dan Yamaha akan mendapatkan keuntungan dari tes tambahan sebagai bagian dari sistem konsesi. Kedua pabrikan asal Jepang itu juga akan diizinkan mengembangkan mesin mereka, sementara pengembangan 3 merek lainnya akan dibekukan. Honda ingin memanfaatkan peluang ini sepenuhnya dengan melakukan 22 tes pribadi. Honda yang saat ini dipimpin oleh Stefan Bradl. Dalam program tes mereka juga ingin mempekerjakan satu lagi tes rider MotoGP penuh waktu untuk memenuhi tuntutan tersebut. Bradl adalah pembalap reguler dalam hal penampilan wildcard, dan pembalap asal Jerman itu mungkin akan menjalani hingga 5 balapan akhir pekan, di samping tugas pengujiannya. Oleh karena itu, penandatanganan tes rider kedua akan menjadi hal yang sangat penting bagi Honda. Karena Joan Mir dan Marini, keduanya berhak mengikuti tes sebanyak yang mereka inginkan. Tidak akan dapat melakukannya karena komitmen balap mereka. Zarco dan Takaki Nakagami juga bisa melakukan tes untuk Honda, tetapi terungkap bahwa tidak ada rencana bagi mereka untuk melakukan tes tambahan untuk saat ini. Langkah Luca Marini meninggalkan VR46 Racing Team demi tim Repsol Honda di MotoGP 2024 benar-benar mengejutkan banyak pihak. Sejumlah pihak menilai Luca Marini melakukan blunder karena meninggalkan tim VR46 milik kakaknya sendiri, Valentino Rossi. Selain itu, banyak yang skeptis dengan langkahnya. Antara Luca Marini meninggalkan motor Desmos edisi GP demi RC213V yang performanya saat ini bagai bumi dan langit. Tentu keputusan ini tidak dibuat secara asal-asalan. Pembalap bernomor 10 ini bahkan belak-belakan pindah Honda demi lepas dari bayang-bayang sang kakak. Banyak orang yang berpikir menjadi adiknya Vale akan membuat semua mudah karena semua pintu terbuka di mana-mana, kata Maro. Sejauh ini selama hidupnya, Marini hanya mengetahui balapan melalui cara Valentino Rossi saja sepanjang karirnya. Pindah ke tim lain dan jauh dari VR46 akan membawanya melangkah lebih jauh dan menambah pengalaman yang akan berguna dalam karirnya. Yang jelas, ia ingin menciptakan warisannya sendiri tanpa embel-embel adik seorang legenda MotoGP. Aku percaya Vale adalah yang terkuat dalam talenta dan kecepatan. Ia jelas yang terhebat di olahraga kami. Tapi aksinya di luar motor juga luar biasa. Hari ini aku percaya bahwa aku harus menciptakan karakterku sendiri, identitasku sendiri. Aku suka dengan jalan yang kuambil dan aku akan melanjutkannya, tuntas Marini. Pembalap MotoGP Marc Marquez menanggapi kabar yang mengatakan dia tak diinginkan Ducati. Beberapa waktu lalu, General Manager Ducati Corse Luigi Dalicna dikabarkan memberikan pernyataan bahwa Ducati aslinya tak terlalu meminati Marc Marquez. Perekrutan Marquez adalah inisiatif dari tim satelit mereka, Gresini Racing. Ducati tidak menginginkannya, tim Gresini lah yang mengambil kesempatan itu, tutur Dalicna dalam sebuah pemberitaan. Menanggapi hal tersebut, Marc Marquez pun angkat bicara. Marquez menyatakan bahwa dirinya tidak merasa ada keengganan dari Ducati terkait perekrutannya, karena jika ia merasakan hal tersebut, ia tidak mungkin yakin untuk pindah. Marquez lantas menjelaskan jika dia memang mendapatkan banyak dukungan dari Gresini. Karena itu, ia mencoba tak menarik perhatian sampai ia memiliki pemikiran yang bulat terkait kepindahannya. Marc Marquez diketahui terikat satu kontrak dengan Gresini Racing. Ia pun belum memikirkan langkah yang akan diambilnya untuk musim 2025 mendatang. Tapi untuk saat ini, Marquez berterima kasih pada Honda yang memberinya izin pergi walau kontrak mereka masih setahun. Juga berterima kasih pada Gresini dan Ducati yang saat ini membuatnya nyaman. Marquez diketahui mengalami musim yang berat beberapa tahun terakhir. Ia pun kini fokus untuk berusaha bangkit kembali bersama motor Ducati. Sosok legenda MotoGP Valentino Rossi sangat penting bagi Marco Bezzecchi.
Seperti yang diketahui, dia merupakan anak didik dari The Doctor. Sudah 2 musim dilewati bersama tim besutan sang guru VR46 Racing Team. Prestasi yang ditorehkan BSC terbilang cukup memuaskan. Pada musim 2023 kemarin, dia menjadi salah satu pemeran utama dalam persaingan perebutan gelar. Torehan 329 poin yang dikoleksi membuatnya finish sebagai peringkat ketiga klasemen pembalap terbaik. Di balik performa luar biasanya, pria berusia 25 tahun ini sangat mengagumkan sosok Rossi. BSC menyebut sang guru sebagai merupakan sumber keuntungan besarnya. Musim 2024 nanti, BSC masih akan berseragam VR46 Racing Team. Nuansa baru terasa di tim tersebut menyusul hijrahnya Luca Marini yang kemudian digantikan Fabio Di Giannantonio. Pembalap dengan nomor start 72 ini begitu semangat menantikan musim depan. Jorge Lorenzo ikut angkat bicara terkait kegagalan Honda dalam mengembangkan motornya. Legenda MotoGP ini menjelaskan, lambatnya berkembang Honda karena faktor Marc Marquez. Hingga saat ini, banyak pihak yang menduga Honda sulit berkembang karena mendepak Dani Pedrosa. Pabrikan berlambang sayap mengepak itu dianggap telah melakukan kesalahan fatal dengan membuang pembalap penguji yang bertalenta. Terbukti, usai Pedrosa keluar, Honda mengalami kemunduran performa. Sebaliknya, KTM yang memutuskan merekrut Pedrosa justru mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat melalui hasil positif yang diraih mereka pada musim 2023. Tercatat, KTM berhasil merebut posisi kedua dalam klasemen konstruktor. Padahal di musim sebelumnya, pabrikan asal Austria itu hanya mampu menduduki posisi keempat. Namun, Lorenzo menilai hengkangnya Pedrosa bukanlah satu-satunya alasan Honda terlambat berkembang. Tidak hanya itu saja, keberhasilan Ducati dalam menciptakan teknologi yang revolusioner turut memperparah kondisi Honda. Kini tim yang dinahkodai oleh Alberto Puig ini tertinggal jauh karena kalah dalam persaingan teknologi. Dan di atas itu semua, kebangkitan Ducati bersama Gigi D'Aligna di level ide dan teknologi sangat superior. Faktanya, pabrikan Eropa bersama Yamaha mampu meniru ide yang dibuat Gigi dan para insinyurnya. CEO peramak Ducati Paolo Campinotti terang-terangan menyebut lebih memilih Jorge Martin ketimbang Marc Marquez. Pertimbangan ekonomi dan usia menjadi alasan utama. Seperti diketahui, Marquez akan habis kontrak pada MotoGP 2024. Dia hanya diikat dengan kontrak berdurasi selama setahun dengan Gresini Racing Team. Di sisi lain, kontrak sebagian besar pembalap akan habis pada tahun ini, termasuk Martin. Wajar bila tim-tim kini tengah mempertimbangkan dengan masak-masak untuk merekrut pembalap musim depan. Campinotti mengatakan, pilihan paling masuk akal baginya adalah mempertahankan Martin atau berusaha mendapat tanda tangannya lagi. Lebih lanjut, Campinotti mengaku pihaknya tertarik menggunakan jasa Marquez pada MotoGP 2024. Akan tetapi, sebagai tim satelit resmi Ducati, mereka hanya bisa mengontrak pembalap dengan durasi 2 tahun. Pada akhirnya, Marquez memutuskan hengkang ke Gresini dengan kontrak setahun. Kebijakan di tim milik Nadia Padovani itu memang berbeda, lantaran tidak terikat secara langsung dengan Ducati. Pramac sendiri sudah mengontrak Martin dan Franco Morbidelli pada MotoGP 2024. Patut dinanti, siapa yang akan direkrut untuk MotoGP 2025 ketika kontrak pembalap asal Spanyol itu habis.